Di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Allah kami yang menjaga kami di waktu siang dan di waktu malam. Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Sekalipun kami menjalaninya tidak selalu mulus dan tidak selalu baik-baik saja. Tetapi kami merasakan pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari isi firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi, selamat pagi, Shalom. Tadi saya mau coba pakai bahasa Mandarin. Cingco, silakan duduk, tapi saya takut salah. Padahal saya sering dengar waktu saya di kampus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, puji Tuhan kalau Bapak Ibu yang hadir saat ini dalam keadaan sukacita, dalam keadaan berbahagia. Puji Tuhan. Dan juga kalau Bapak Ibu yang datang pada hari ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dalam keadaan lesu, tidak apa-apa. Tuhan tetap mencintai dan mengasihi Bapak Ibu semuanya. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah berkata, tanggalkan bebanmu dan letih lesumu, baru engkau datang kepadaku. Tidak. Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini hari kedua di tahun baru Imlek. Izinkan saya dari tempat ini mengucapkan Sinen Kuaile Sangti Cufu. Amin. Kali ini saya berani Bapak Ibu. Karena saya sudah latihan di rumah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebagaimana kebiasaan di berbagai tradisi kebudayaan, bahwa tahun baru itu adalah simbol pengharapan. Artinya tahun baru kalau bisa lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Sehingga selalu didoakan semua baik-baik saja. Dan saya berdoa, kita semua di tahun yang baru, Tuhan terus berkati dan menjadi berkat bagi siapa saja yang kita temui. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dan juga gereja kita sebenarnya di dalam minggu ini, dalam keadaan berduka, karena salah satu jemaat yang setia telah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi biarlah ini menjadi pengingat kita bahwa kita yang Tuhan izinkan hidup hari ini, itu boleh terus menjadi berkat bagi siapa saja yang kita jumpai. Dan tema GKK Padang di minggu ini adalah mengasihi jiwa yang terhilang. Artinya Bapak, Ibu, dan saya, kita semua dipanggil untuk menjadi berkat bagi mereka yang terhilang. Mengasihi jiwa yang terhilang. Mengapa kita harus mengasihi jiwa yang terhilang? Ini pertanyaan yang penting, yang akan kita renungkan selama khotbah ini. Tetapi saya kasih di awal Bapak Ibu. Nah ini tadi, ya seharusnya saya kasih lihat slide-nya. Saya kasih di awal, mengapa kita harus mengasihi jiwa yang terhilang? Langsung saya kasih. Pertama, karena ini adalah perintah dan tugas atau mandat dari Tuhan Yesus kepada kita semua yang mengaku murid-murid Tuhan Yesus.
yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah perintah atau mandat atau tugas. Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala hal yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan," Tuhan Yesus bilang, "dan ketahuilah, aku menyertai kamu sekalian senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi mengapa kita mengasihi jiwa yang terhilang? Yang pertama, ini adalah perintah atau tugas atau mandat dari Tuhan Yesus kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu, ini bukan sekedar perintah atau amanat atau tugas yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi ini adalah watak atau denyut jantung atau isi hati Tuhan. Allah adalah kasih, sehingga natur Dia adalah mengasihi jiwa yang terhilang. Bapak, Ibu, dan saya dulunya pernah terhilang dan telah ditemukan kembali. Sehingga menjadi tugas kita untuk mencari dan mengasihi yang terhilang. Dan inilah yang akan kita renungkan di dalam kitab Yunus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan saya mengajak atau mengundang Bapak Ibu semuanya yang ada di lantai 1, lantai 2 maupun di RSG untuk membacanya secara bersama-sama. Saya akan membacanya Yunus pasal 4 ayatnya yang pertama. Bapak Ibu semuanya itu membaca ayat kedua. Demikian seterusnya kita akan membaca bersama-sama sampai kepada ayatnya yang ke-11. Dan ayat ke-11 kita akan baca bersama-sama. Saya akan memulai, Bapak Ibu, saudara-saudari, perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini di dalam Yunus pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai ayat ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hal itu membuat Yunus sangat gusar dan marah. Sekarang ya Tuhan, ambillah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Yunus keluar dari kota itu lalu duduk di sebelah timurnya. Di situ ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya, melihat apa yang akan terjadi atas kota itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerogoti pohon jarak itu sehingga layu. Firman Allah kepada Yunus, patutkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawab Yunus, selayaknya lah aku marah sampai mati. Bersama-sama, bagaimana mungkin aku tidak mengasihani Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, beserta ternaknya yang banyak.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Alkitab berkata, berbahagialah atau diberkatilah mereka yang tidak saja membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi yang melakukannya di dalam kehidupan tiap hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bolehkah saya meminta Bapak Ibu semua partisipasinya untuk bermain tebak-tebakan. Saya ingin melihat jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Saya ingin minta partisipasi. Kalau boleh, apakah Bapak Ibu izinkan? Oke. Saya akan meminta Bapak Ibu menyebutkan satu kata. Dan saya akan bertanya kepada Ibu. Dan Bapak Ibu pada hitungan ketiga silakan jawab serentak bersama-sama. Kita akan main sedikit. Bapak Ibu saudara-saudari dikasihi dalam Tuhan, di dalam slide ini ada kota Padang. Sekarang saya mohon kepada Bapak Ibu untuk memikirkan satu kata tentang cuaca di kota Padang. Hitungan ketiga dijawab bersama-sama ya. Pikirkan satu kata tentang cuaca di kota Padang. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Semua serentak menjawab panas. Kemudian Bapak Ibu pikirkan satu kata tentang makanan di kota Padang yang menjadi ikon atau simbol kota Padang. Saya hitung ketiga Bapak Ibu, mohon dijawab serentak. 1, 2, 3. Rendang. Siapa yang jawab rendang? Angkat tangannya. Ya. Semua menjawab rendang. Oh, nasi Padang. Pak Heri nasi Padang boleh juga. Ya, nggak apa-apa. Oke. Bapak Ibu sekarang kota Jakarta. Pikirkan satu kata di dalam pikiran Bapak Ibu dan tentang Jakarta. Saya hitung ketiga Bapak Ibu, silakan menjawabnya serentak. 1, 2, 3. Ada yang macet, ada yang polusi. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu. Saya ingin tanya kepada Ibu, mohon dijawab. Pikirkan satu kata tentang Yunus. Hitungan ketiga silakan serentak dijawab. 1, 2, 3. Ikan, perut ikan. Melarikan diri. Ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, terima kasih untuk partisipasinya. Beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah menjadi sosial eksperimen saya. Saya sedang melihat bahwa sebenarnya kita itu bisa menjelaskan atau mudah menjelaskan satu hal, satu kisah atau sesuatu itu dalam satu kata, satu frasa. Karena itu sering kita alami atau sering kita dengarkan. Jadi ketika Bapak Ibu, tadi saya tanya tentang cuaca Padang, Bapak Ibu serentak menjawab panas. Karena semua kita merasakannya, semua kita mengalaminya. Dan kita mendengar ada orang bilang, waduh panas sekali gitu. Panai. Ange katanya. Itu karena kita mendengar keluhan dan kita sendiri mengalaminya. Demikian juga dengan kisah Yunus. Yang pertama kita ingat itu selalu ikan di dalam perut dan lain sebagainya. Dan itu wajar karena kisah ini sudah sering kali kita dengar bahkan dari sekolah minggu. Yunus di perut ikan sampai dibuatin lagu. Tadi Pak Heri nyanyi. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yang diingat perut ikannya Bapak Ibu, bukan tentang
cerita kasih Allah. Bahkan di dalam lagu Yunus di perut ikan, yang ditekankan adalah kasih Allah kepada Yunus. Allah menyelamatkan Yunus keluar dari perut ikan. Bahkan ikan paus, dulu saya kecil di ikan paus. Sebenarnya Alkitab nggak tulis ikan paus Bapak Ibu, ikan besar. Tapi saya ingatnya juga ikan paus, karena guru sekolah minggu saya juga ngajarnya ikan paus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kisah Yunus sebenarnya bukan hanya kisah tentang Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi, mau menyelamatkan Yunus seorang diri. Bukan Bapak Ibu, bukan sekadar Yunus seorang. Memang kitab ini judulnya Yunus, tapi ini bukan kisah Yunus saja yang diselamatkan. Tetapi ini adalah sebuah kisah tentang Allah yang mengasihi bukan hanya Yunus, tetapi semua bangsa. Ini adalah kisah Allah yang ingin menyelamatkan tanpa peduli latar belakangnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya ingin cerita tentang seorang pemuda. Mungkin sebagian atau beberapa Bapak Ibu semua yang hadir di sini mungkin sudah pernah mendengar ceritanya. Tetapi saya ingin menceritakan kisah dari seorang pemuda ini. Seorang pemuda ini dia lahir dan besar di Shanghai. Mungkin sebagian sudah mulai kelihatan hin-hinnya. Dia lahir dari keluarga yang sederhana Bapak Ibu. Bukan dari keluarga yang berada. Dari keluarga yang biasa-biasa saja. Kemudian di usia yang ke-13 tahun, papanya itu harus meninggal. Bukan harus, memang waktunya sudah meninggal. Dan akhirnya ibunya menjadi tulang punggung keluarga dan bekerja sebagai tukang jahit pakaian. Karena melihat keadaan ibunya yang seorang diri, maka pemuda ini juga ikut membantu ibunya atau mamanya untuk bekerja, mencari uang karena masih ada adik-adiknya, masih ada amanya di rumahnya. Dia bertekad bahwa melihat kondisi keadaan keluarganya, dia bertekad bahwa dia harus mencari uang yang banyak Bapak Ibu. Harus mencari uang yang banyak supaya dia dapat membalas apa yang sudah dikerjakan atau dilakukan oleh mamanya. Sehingga dia masuk di sekolah yang berbahasa Inggris waktu itu di Shanghai. Kemudian sekolah itu ternyata menjadi titik awal pertobatannya. Titik awal dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sekolah itu dia bertemu dengan misionaris yang mengajarkan bahasa Inggris sekaligus menggunakan Alkitab di dalam berbahasa Inggris. Di dalam perjalanannya di dalam sekolah itu kemudian dia akhirnya bertobat. Percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Kemudian seiring berjalan waktu, mamanya ikut percaya. Adik-adiknya ikut percaya. Dan terakhir, amanya juga ikut percaya. Sekeluarga menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Pemuda ini yang baru percaya kepada Kristus ini begitu berkobar-kobar untuk memberitakan tentang keselamatan dari Tuhan. Dia tahu bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berdosa. Sehingga hanya satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia yang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, yaitu melalui Yesus Kristus, Yesus itu. Kemudian setelah itu, dia terus giat mengabarkan kabar baik dan juga mulai aktif dalam gereja. Namun alasan ekonomi setelah dia lulus SMA, maka dia terpaksa harus bekerja dan bekerja di kantor pos Bapak Ibu. Tempat mengirim surat dan lain sebagainya. Itu kantor paling canggih di masanya, belum ada email dan lain sebagainya.
Di sana dia berkarir dengan baik dan menempati jabatan yang strategis. Tentu dengan jabatan strategis, uangnya juga semakin banyak dan menjadi kebanggaan bagi orang, bagi mamanya dan seluruh keluarganya. Tetapi ada hal di dalam hatinya yang terus menggelisahkan Bapak Ibu semuanya. Bahwa apa yang dia dapat sampai hari ini, itu dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kegelisahan itu terus menerus ada di dalam hatinya, sehingga dia ingin juga orang lain juga merasakan apa yang dia rasakan. Berkat itu ingin juga dirasakan oleh orang lain. Sehingga dia bergumul, bagaimana supaya berkat yang saya rasakan ini juga saya ingin sampaikan kepada orang lain. Singkat cerita Bapak Ibu, dia bergumul, kemudian dia ingin melanjutkan apa yang hasrat di dalam dirinya waktu dia pertama kali berjumpa dengan Kristus. Yaitu dia ingin mengabarkan kabar baik kepada lebih banyak orang. Tetapi permasalahannya sekarang adalah, kalau dia berhenti dari pekerjaannya, lalu bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan nasib mamanya yang sudah semakin berumur? Lalu Bapak Ibu, pada akhirnya mamanya dan seluruh keluarganya melepaskan dan merelakan anak muda ini untuk, ya sudah, kalau memang kamu dipanggil Tuhan, silakan. Karena yang namanya pemeliharaan itu datangnya daripada Tuhan. Tidak perlu pedulikan kebutuhan sehari-hari. Allah tahu bahwa kita butuh. Sehingga pemuda ini kemudian berhenti dan masuk di sekolah Alkitab, dan dia akhirnya pergi mengabarkan kabar baik kepada lebih banyak orang. Ada yang bisa tebak siapa anak pemuda ini? Ada yang bisa? Saya kasih clue-nya, dia lahir di Shanghai. Saya kasih aja deh. Nah, ada yang kenal? Masa orang Kalam Kudus nggak kenal gitu? Ini adalah pendeta Andrew G. Pemuda ini adalah Andrew G, pendiri Kalam Kudus dan Madrasah Alkitab Asia Tenggara. Dulu namanya Madrasah Ma'at. Kemudian berganti menjadi Seminari Alkitab Asia Tenggara. Sekarang ditambah STT Saat. Jadi berubah. Tetapi hasratnya tetap sama, ingin mengabarkan kabar baik. Kalau tidak salah ada jemaat yang dibaptis oleh pendeta Andrew G di Kalam Kudus Padang. Saya pernah mendengar kisahnya. Jadi inilah anak pemuda itu yang berkobar-kobar untuk memberitakan berkat keselamatan kepada lebih banyak orang lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kisah dari Andrew G sebenarnya sudah dibukukan, sudah dicetak kalau nggak salah. Iya, saya pernah punya tapi saya sudah bagi. Yang sebelah kiri itu tentang perjalanan dia dari yang belum percaya menjadi percaya, kemudian dia pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali pendeta Andrew G berkhotbah dan yang bertobat saat itu adalah kakak beradik Bapak Ibu, yaitu pendeta Stephen Tong dan koko-kokonya dan adiknya. Itu sekali pendeta Andrew G berkhotbah, itu bertobatnya rombongan Bapak Ibu. Dan pendeta Stephen Tong pernah menyampaikan di kampus kami demikian. Seandainya pendeta Andrew G masih hidup, beliau akan melihat luar biasanya pekerjaan Tuhan Yesus. Luar biasanya. Bapak Ibu, Kalam Kudus pertama kali itu di kota Bandung. Pertama kali di kota Bandung. Pasundan ya maksud saya. Di Pasundan. Sekarang Kalam Kudus ada sampai di Papua, di bagian timur Indonesia. Sudah sampai di sana. Dulu STT Saat itu hanya di sebuah rumah dan mahasiswanya itu hanya empat orang. Hanya 4 orang. Sekarang Bapak Ibu, alumni udah banyak dan tersebar di semua benua. Ada di Afrika, di Eropa,
Amerika, di Australia, di Padang. Di Padang, saya belum alumni sebenarnya, belum di wisuda. Ada di Asia tentu saja. Alumninya udah tersebar di semua benua. Dari 4 orang mahasiswa di sebuah rumah. Sekarang sudah punya gedung sendiri dan alumninya udah tersebar di mana-mana. Pak Andrew G belum sempat melihatnya. Pekerjaan Tuhan luar biasa. Memakai orang yang sederhana, kota Shanghai, memberitakan Injil kemana-mana. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, di suku Batak ada No Manson, di suku Nias ada Ludwig Denninger, di suku Minahasa ada Riedel dan Squires. Pertanyaannya, apa yang mendorong orang-orang seperti Andrew G, seperti No Manson, seperti Denninger, seperti Riedel dan Squires ini meninggalkan kampung halamannya, negaranya, pergi ke tempat yang berbeda, ke negara yang mereka belum pernah tuju. Apa yang menggerakkan mereka? Tidak lain tidak bukan adalah mereka menangkap denyut jantung Allah. Mereka menangkap isi hati Allah bagi dunia ini, yaitu mengasihi jiwa yang terhilang. Dan ini sekaligus menjalankan perintah Tuhan, yaitu amanat agung. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Isi hati Tuhan, denyut jantung Tuhan, inilah yang kita baca barusan Bapak Ibu. Ada di kitab Yunus. Di ayat terakhir, di pasal yang kita baca, itulah denyut jantung, isi hati Tuhan bagi dunia ini, bagi bangsa-bangsa lain. Bagaimana mungkin aku, kata Tuhan, tidak mengasihi Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dan ternaknya begitu banyak. Bagaimana mungkin Allah tidak mengasihi mereka? Ini ayat terakhir, sekaligus kesimpulan dari 4 pasal di kitab Yunus. Bahkan bukan hanya kitab Yunus saja, tetapi seluruh isi Alkitab itu menceritakan tentang isi hati Allah. Allah mengasihi dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, meskipun Alkitab ditulis oleh lebih dari 1 orang dan ditulis lewat dengan zaman yang berbeda-beda, tetapi mereka menuliskan kisah yang sama karena mereka diinspirasikan oleh Tuhan yang sama kepada mereka. Mereka tidak janjian ngopi-ngopi di pondok kemudian menulis tentang isi hati Tuhan. Tidak. Mereka berbeda zaman, ada lebih dari 1 orang yang menuliskan Alkitab. Tetapi isinya sama, yaitu menceritakan isi hati Tuhan bagi dunia ini. Kasih Tuhan itu kepada semua suku, kaum, dan bahasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selain kitab Yunus ini adalah kisah tentang isi hati Allah yang mengasihi dunia. Ini adalah kisah Yunus adalah sebuah peringatan kepada semua orang-orang Kristen di sepanjang segala abad, di sepanjang segala tempat dan di segala keadaan, bahwa jangan sampai mengulangi apa yang dilakukan oleh Yunus. Yunus tidak menunjukkan isi hati Tuhan. Dan Yunus adalah gambaran isi hati umat yang diwakilinya, yaitu umat Israel. Inilah watak dari umat Tuhan. Tidak selaras dengan Tuhan itu sendiri. Dan itu bertolak belakang dan Tuhan tidak menyukai yang demikian.
Pertanyaannya Bapak Ibu semuanya, apakah Yunus dan bangsa Israel itu tahu isi hati Tuhan? Jelas mereka tahu, tetapi mereka tidak suka karena kedegilan hati mereka. Karena tegar tengkuknya hati mereka. Mereka lupa siapa mereka. Mereka lupa siapa Allah. Mereka seperti kacang lupa akan kulitnya. Mereka itu adalah bangsa yang kecil tetapi berlagak sok besar. Merasa layak, merasa paling pintar, merasa paling hebat, dan lain sebagainya. Tuhan bilang, kalian tuh paling kecil dari antara semua bangsa. Seharusnya kalian menjadi berkat bagi bangsa lain, tetapi kalian malah menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk percaya kepada Allah. Bahkan kalian lebih senang orang itu atau bangsa itu dimurkai Allah, dibinasakan dari muka bumi ini. Itu lebih kalian senang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, memang tidak mudah untuk mengasihi atau menjadi berkat bagi orang yang menyakiti kita, atau yang semena-mena dengan kita, atau yang menindas kita. Itu tidak mudah. Lebih mudah mengasihi kepada orang yang mengasihi kita tentunya, yang memberkati kita. Saya mengakui itu, tidak mudah. Tetapi itulah yang harus dikerjakan kita semua. Sekalipun orang itu begitu menyebalkan, sekalipun dia itu begitu menjengkelkan, tetapi kita harus mengasihi Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan dan isi hati Tuhan. Bagi kita semua yang mengaku percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada satu fakta yang menarik, yaitu kalau orang menyakiti secara individu, itu lebih mudah orang tersebut untuk mengampuni dan melupakan kalau antar individu. Kemudian kalau satu individu itu tersakiti dan dia terluka oleh individu yang lain, maka lebih mudah bagi dia untuk menahannya sendiri dan menanggungnya sendiri. Dan dia tidak mudah untuk atau gampang untuk membagikan atau menyebarkan kepada orang lain tentang rasa sakit yang dialami, rasa luka yang dialami, rasa benci dan tidak sukanya yang kepada orang yang menyakiti dia. Dia cenderung lebih menahan sendiri kalau itu sesama individu. Tetapi Bapak Ibu, kalau itu dilakukan oleh kelompok, satu kelompok sama kelompok yang itu lebih sulit Bapak Ibu untuk mengampuni, untuk menerima, dan sangat mudah untuk menyebarkan kepada generasi ke generasi selanjutnya. Apa tindakan yang dilakukan oleh kelompok A sama kelompok B. Nah, kalau tindakan saling menyakiti dilakukan oleh kelompok namanya etnis, agama, dan lain sebagainya, itu lebih sulit Bapak Ibu untuk menerima kembali. Dan lebih mudah untuk menyebarkan rasa tidak suka itu kepada kelompok tersebut. Dari turun-temurun generasi dan demi generasi. Dan hal inilah yang dialami oleh Yunus Bapak Ibu. Ini bukan persoalan Yunus dan satu orang Niniwe, bukan. Ini persoalan antar bangsa Bapak Ibu. Bangsa Israel dan bangsa Asyur yang saat itu ibu kotanya adalah Niniwe. Jadi ini bukan persoalan Yunus seorang. Ini antar bangsa. Bagaimana saya mau mengasihi orang bangsa yang menindas, yang menyakiti kami? Bagaimana saya mau mengasihi mereka? Sulit bagi Yunus untuk mengasihi, mengampuni penduduk Niniwe atas apa yang mereka perbuat, tidak saja bagi dirinya, tapi kaumnya, bangsanya. Oleh sebab itu Allah memberitakan kepada Yunus, pergilah, beritakan kabar keselamatan kepada penduduk Niniwe. Tetapi apa respon Yunus? Lari ah. Disuruh ke Niniwe, Yunus malah pergi ke Tarsis Bapak Ibu. Yunus dengan sengaja menghindari Allah. Karena dia pikir Allah itu hanya ada di baitnya.
dan tidak kemana-mana. Mungkin kalau saya pergi di daerah di luar wilayah Israel, mungkin Allah tidak ada di sana. Karena memang bait Allah atau kemah suci itu adalah simbol Allah hadir di situ. Jadi dia pikir kalau Allah hadir di situ, Allah nggak hadir di tempat lain. Sehingga dia lari. Tetapi dia keliru Bapak Ibu. Allah itu Allah yang universal. Yesaya 66 ayat 1 berkata, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Gak ada Bapak Ibu yang dapat membatasi Tuhan hanya di dalam bait-Nya. Tidak ada tempat di dalam dunia ini yang tersembunyi bagi Allah. Sehingga Yunus mau lari kemanapun, dia tetap dalam jangkauan Allah. Artinya Allah kita adalah Allah yang universal. Dia bukan yang lokal, hanya milik satu bangsa. Dia adalah milik semua bangsa, milik segala bangsa. Allah yang menembus seluruh wilayah yang ada. Allah adalah milik semua kaum, suku dan bahasa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yunus ini adalah pribadi yang sangat menjengkelkan dan menyebalkan. Kalau Bapak Ibu baca dari pasal pertama, dia adalah orang yang mengaku mencintai Tuhan, orang yang tahu firman Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia lari dari panggilan Tuhan. Dia naik kapal dan pergi ke Tarsis. Dan kemudian Allah mengguncangkan kapal itu, dan semua orang dalam kapal itu panik dan takut mencari siapa penyebabnya dan siapa biang keroknya. Kemudian ternyata biang keroknya adalah Yunus. Sehingga Yunus dibuang ke laut dan kemudian badai itu tenang. Ketika di laut terombang-ambing, Allah menyelamatkan Yunus melalui ikan besar menelannya. Yunus di perut ikan sekarang. Pam 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 gitu. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam perut ini Yunus kemudian memuji dan berdoa kepada Allah. Dan disitulah Allah menyelamatkan dia. Lalu firman Tuhan berkata, kepada ikan itu yang menelan Yunus, dan ikan ini pun memuntahkan Yunus ke darat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada satu penafsiran yang lucu Bapak Ibu, yang menyatakan kalau Yunus sebenarnya ini ketika jadi Yunus sebenarnya tahu bahwa Allah itu mengasihi bangsa-bangsa lain, karena Allah berjanji kepada Abraham bahwa olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Itu adalah leluhur dari Yunus. Tahu firman itu, tetapi dia lari daripada Tuhan. Sehingga ketika dia ditelan ikan, dia kemudian tiba-tiba jadi rohani banget Bapak Ibu. Dia berdoa kepada Tuhan, memuji Allah itu penyelamat. Kemudian Allah berfirman kepada ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Penafsiran ini mengatakan bahwa ikan pun jijik lihat Yunus begitu. Karena tiba-tiba jadi sok rohani. Tadinya lari dari Tuhan gitu. Tiba-tiba memuji Allah, betapa besar engkau Allah adalah juru selamatku. Kemudian Allah berfirman kepada ikan penafsiran ini mengatakan ikan pun jijik Yunus. Apalagi Allah. Ini orang yang tahu firman, tahu bahwa Allah itu mengasihi bangsa lain. Tapi tidak mau Allah mengasihi bangsa lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, setelah Yunus keluar dari perut ikan itu, Tuhan memerintahkan kembali kepada dia, pergi beritakan keselamatan kepada Niniwe. Kali ini Yunus taat Bapak. Dia kemudian pergi ke Niniwe dan memberitakan firman Tuhan kepada penduduk Niniwe. Bapak Ibu, ketika Yunus memberitakan kepada penduduk Niniwe, Yunus itu tidak door to door, ketok-ketok kayak saksi Yehova gitu. Enggak. Yunus datang ke jantung kota, ke tengah-tengah di mana orang biasanya bertukar ide dan gagasan, di tempat di mana di sana ada orasi atau khotbah. Di sanalah Yunus langsung memberitakan firman Tuhan. Yunus berkata,
4 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikan oleh Tuhan. Saudara, kalau Yunus ketuk-ketuk pintu, mungkin nggak sampai 40 hari Bapak Ibu, baru bisa mengelilingi kota ini. Tapi dia pergi di jantung kota, sehingga itu membuat penduduk itu melihat, dia menjadi pusat perhatian, karena ini orang lain yang menyampaikan sesuatu. Beritanya pun tentang kecelakaan, sehingga menjadi gusar, orang ribut gaduh dan sampai telinga pemimpin kota Niniwe, yaitu raja. Kemudian raja dan para pembesarnya memerintahkan untuk semua hewan, termasuk manusia, berpuasa dan berdoa memohon kepada Tuhan untuk mengampuni. Dan meminta seluruh penduduk untuk berbalik kepada kejahatan mereka. Mereka menjadi orang yang baik, Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Yunus ini mirip seperti Billy Graham ketika berkhotbah di Inggris, Bapak Ibu. Ketika Billy Graham berkhotbah di Inggris, itu orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu gelisah. Kok ada orang yang dari Amerika, bukan dari kota besar, itu bisa kumpulkan orang sebanyak ini, Bapak Ibu. Itu menjadi pusat perhatian headline news. Orang-orang ateis mau nantang Billy Graham berdebat, tapi Billy Graham bilang, no, saya bukan berdebat. Saya sedang menyampaikan kabar keselamatan. Itu sama juga dengan ketika pendeta Martin King Jr. itu berkhotbah di Washington. Itu mengajak semua orang Amerika, mau kulit putih, kulit berwarna itu berkumpul untuk menyuarakan yang namanya diskriminasi rasial. Itu gerakannya banyak sekali. Sekali khotbah itu banyak dan itu menjadi headline news. Jadi kira-kira seperti itulah yang dilakukan Yunus. Langsung masuk di jantung kota supaya menjadi pusat perhatian. Dia tidak perlu getok-getok rumah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, berita yang disampaikan Yunus jelas. Berita tentang pertobatan yang menghasilkan perintah, menghasilkan keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada saat Yunus berkhotbah kepada penduduk Niniwe, sebenarnya Yunus melakukannya dengan terpaksa. Itu bukan datang dari hatinya yang paling dalam. Dia sebenarnya masih tidak suka kalau Allah menyelamatkan bangsa yang jahat ini, bangsa yang kurang ajar ini, bangsa yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Sehingga di dalam doanya Bapak Ibu, itu Yunus berkata, lebih baik aku mati daripada hidup, karena kalau aku hidup, maka aku melihat bangsa yang jahat itu diselamatkan oleh-Mu Tuhan. Bahkan Yunus di perikop yang kita baca lebih menyayangi pohon jarak Bapak Ibu daripada jiwa-jiwa yang ada di Niniwe. Dia marah kepada Tuhan karena membuat layu pohon yang melindungi kepalanya dibanding dengan jiwa-jiwa yang ada di Niniwe. Heran sekali, lebih pilih manusia binasa daripada pohon yang binasa. Tuhan seolah-olah berkata kepada Yunus saat itu, Yunus, kamu marah kepada sesuatu yang membuat kamu nyaman itu diambil daripada jiwa-jiwa yang ada di kota Niniwe. Kamu itu loh, ajar sekali. Bapak Ibu, luar biasa nabi yang satu ini, Nabi Yunus. Allah begitu mengasihi mereka yang terhilang, tetapi yang terhilang sesungguhnya adalah Yunus. Dia adalah jiwa yang terhilang. Dan dia mewakili bangsanya, bangsa Israel. Orang yang terhilang di dalam. Ini seperti kisah anak yang hilang kalau Bapak Ibu. Kisah anak yang hilang, anak sulung yang berada di rumah Bapa, melayani Bapa, tapi terhilang karena dia tidak suka adiknya yang kurang ajar itu bertobat. Anak sulung inilah Yunus dan bangsa Israel yang tidak suka bangsa lain itu diselamatkan. Lebih baik orang yang kurang ajar itu dibinasakan, dimusnahkan saja. Keberadaan mereka
muka bumi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, saya bersama dengan teman-teman mewawancarai Ibu Kartika Direja, atau biasa kami panggil Cik Kartika Direja. Beliau adalah seorang Kristen tentunya, seorang perempuan Kristen dan juga seorang yang meneliti relasi antara kekristenan dan ketionghoaan di Indonesia. Beliau bercerita dalam penelitiannya, dia meneliti orang Tionghoa di Jabodetabek dan sekitar Jawa Barat, bahwa susahnya menjadi orang Tionghoa di Indonesia. Dia mengatakan kalau pergi kemana-mana itu merasa ada rasa takut, ada rasa tidak aman Bapak Ibu. Waktu SD itu sering dipalakin, dimintain duit. Terus kalau pulang ke rumah, di jalan pun dipalakin. Ibu kata Cikartika. Dipikirnya ini semua orang Tionghoa berduit apa? Dipikirnya hidup ini hanya senang-senang saja. Ya Bapak Ibu. Dia meneliti bagaimana susahnya orang-orang Tionghoa itu mengurus surat-surat. Susah banget. Dipaksa diganti nama, jadi nama Indonesia. Pakai bahasa Mandarin sedikit dipikir komunis. Gitu. Sekolah-sekolah yang berbahasa Mandarin itu kemudian tutup. Dan saya ingat dulu sekolah kampus saya itu mau digeruduk, tetapi tukang becak selamatin gitu. Karena tukang becak mereka gak ada hubungannya sama komunis, baik-baik saja. Mau masuk ke pemerintahan itu kata Ibu Kartika itu sulit. Mau jadi tentara, polisi itu sulit. Sulit. Bukan gak ada, sulit. Sehingga satu-satunya jalan atau jalan lain adalah berdagang. Supaya lebih mantap bikin kongsi dagang dan lain sebagainya. Oh masuk politik itu susah sekali. Kata Cikartika. Macam-macam dituduh. Asing lah, aseng lah, kacung lah. Dan dianggap kurang Indonesia dan lain sebagainya. Saudara Cikartika kemudian meneliti apa sebab muasal perasaan seperti ini muncul. Itu ternyata diteliti, ditres ke belakang Bapak Ibu. Itu dari zaman pemerintah kolonial Belanda. Saudara, pemerintahan kolonial Belanda itu menjadikan orang-orang Tionghoa itu sebagai tameng. Jadi kalau orang Belanda bermasalah dengan penduduk non-Tionghoa, itu jadi kambing hitam itu orang Tionghoa. Itu terus menerus Bapak Ibu terjadi. Sehingga jadi orang-orang Tionghoa di Indonesia menjadi amukan sasaran empuk untuk diamuk massa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, karena ini adalah bentuk diskriminasi, penindasan dan kekerasan yang dilakukan secara komunal, bukan individu Bapak Ibu, ini komunal. Itu sulit, sehingga ini sulit untuk merasa baik-baik saja. Dan ini rasa sakit yang dibagikan terus-menerus. Ketidaksukaan, kata Cikartika, orang Tionghoa ke non-Tiong itu masih ada sampai sekarang. Dari generasi ke generasi. Sehingga kalau ada masalah di negeri ini, dituduh lagi orang Tionghoa penyebabnya. Dijara dan lain sebagainya. Saudara, ini menjadi sebuah luka yang mendalam, kata Cikartika. Seakan-akan orang lupa, kata Cikartika, kepada Sohogi, ini pejuang mahasiswa Universitas Indonesia. Ini sudah difilmkan Bapak Ibu. Orang lupa siapa yang mengumandangkan lagu Indonesia Raya pertama di ajang Olimpiade. Orang lupa. Ini hanya sedikit contoh dari begitu banyak contoh bagaimana
orang Tionghoa berkontribusi bagi bangsa, tapi tetap dianggap kurang. Tetap dianggap dicurigai dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pemerintahan Gus Dur pasca Orde Baru itu kemudian ingin mengangkat harkat dan martabat dengan memberikan Imlek itu menjadi perayaan nasional. Tetapi toh Bapak Ibu tetap aja ada diskriminasi, itu masih ada. Ada kecurigaan. Tetapi lebih baik daripada masa Orde Baru dan lain sampai masa kolonial. Lebih baik sekarang. Oleh sebab itu di akhir diskusi kami dengan Cikartika dia mengatakan bahwa orang Kristen Tionghoa dan orang Kristen non-Tionghoa harus berusaha memutuskan rantai sakit hati, kekerasan dan diskriminasi komunal yang terjadi di negeri ini dengan melihat kepada Kristus, kata Cikartika. Kristus adalah orang yang dianggap asing di tanah kelahirannya. Dia ditolak di tanah kelahirannya karena dianggap berbeda. Kristus dianggap asing karena hanya dia dan murid-muridnya yang mau melintasi daerah-daerah yang dihindari oleh orang-orang Yahudi. Yesus Kristus, lihatlah kepada dia, kata Cikartika. Yesus mengasihi, mencintai semua bangsa. Dia mengasihi jiwa yang terhilang. Tidak peduli bentuk badannya, warna kulitnya, warna rambutnya, bahasa dan lain sebagainya. Yesus cinta semua bangsa. Jadi sekalipun sulit menjadi orang Kristen di Indonesia, plus menjadi Kristen Tionghoa di Indonesia, tetap harus menjadi berkat. Bapak Ibu tidak perlu menjadi rohaniwan seperti saya atau seperti Muse, atau menjadi misionaris seperti Pak Santoso dan Ibu Irena yang minggu lalu bersaksi bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Bapak Ibu bisa bersaksi melalui profesi Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, melalui integritas Bapak Ibu. Bagaimana etos kerja Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu berada, itu menjadi kesaksian. Yang kedua, tunjukkan keramah tamahan kepada siapa saja yang berjumpa dengan kita. Yang ketiga, kerendahan hati. Tunjukkan sikap kerendahan hati kepada siapa saja yang berjumpa dengan kita. Keempat dan yang terakhir, Bapak Ibu, ceritakanlah kisah Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan menolong kita sehingga kita boleh hidup sampai pada titik ini, dan ceritakan bagaimana jaminan keselamatan hanya ada pada Yesus Kristus. 4 hal ini Bapak Ibu bisa tunjukkan. Tidak perlu harus menjadi seorang rohaniwan atau misionaris. Itu panggilan khusus. Tetapi kita semua dapat bersaksi. Lihat keempat hal ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sehingga kita terus mengasihi jiwa yang terhilang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur bahwa kami belajar dari firman-Mu bahwa Yunus adalah orang yang mencintai Tuhan tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah kami Tuhan menjadi orang yang sungguh-sungguh menyampaikan kabar sukacita, kabar keselamatan kepada orang-orang yang belum mendengarnya. Bahkan orang yang menyakiti kami Tuhan. Biarlah kami jadi saluran berkat, bukan batu sandungan bagi orang lain untuk percaya kepada Engkau. Karena isi hati Tuhan, detak jantung adalah kasih kepada semua orang, pada jiwa yang terhilang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.